Pertama, ini tentang hafalan Quran. Jadi seperti biasa yang aku berikan bukan caranya, tapi aku berikan adalah pemikirannya dulu ya. Karena kita itu lebih perlu untuk memahami non fisik daripada fisik. Oke, pertama gini. Dari segi orang tua, kita harus tahu bahwasanya hafalan Al-Qur'an itu rezeki dari Allah. Kalau itu rezeki dari Allah, berarti Allah akan ngasih pada orang mungkin berbeda-beda. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah. Itu yang Allah sampaikan kepada kita. Bahwasanya bukan tugasmu untuk bisa memahami bahkan menghafalkan Al-Quran. Adalah Allah yang mengumpulkan dan memberikan pada dadamu. Dan ketika kamu sudah sudah mendengar, ulangi bacaannya. Tugas Allah lah yang mengumpulkan dan menjelaskan artinya. Jelas sampai di sini jelas ya? Berarti yang namanya hafalan Quran adalah rezeki dari Allah. Itu pemahaman untuk siapa? Orang tua, bukan untuk anak. Jangan kasih tahu anak, nanti anaknya males. Jelas ya? Nanti mereka bilang terus, ibu kan sudah tahu hafalan Quran itu kan rezeki dari Allah. Iya, hafalan Quran rezeki dari Allah. Itu buat ibunya. Jadi ibunya nggak nge-push anaknya lebih daripada yang seharusnya. Oke, tugas anaknya memahami pemikiran bahwa menghafal Al-Quran adalah kewajiban dia mengikuti musyrifah atau musyrifnya. Mengikuti penanggung jawabnya. Itu tugas dia. Contoh, kalau dia sudah punya penanggung jawab, musyrif itu untuk laki-laki, musyrifah untuk perempuan biasanya, maka dia akan ngasih dosis. Maka gurunya akan ngasih dosis. Kewajiban anak itu mengikuti dosis dari gurunya. Karena nanti akan saya jelasin keberkahan guru namanya. Guru itu kalau sudah ngasih sesuatu, ikutin saja, nanti Allah ngasih keberkahannya. Karena guru itu barokah kalau diikuti. Nah maka tugasnya anak adalah ngikutin dosis dari gurunya. Gurunya bilang, kamu bacanya habis maghrib 2 halaman 17 kali. Ikutin aja udah. Yang penting ikutin. Nah kalau dia sudah ngikutin, sudah benar-benar maksimal dan musyrifahnya juga sudah bilang, iya anak ini sudah maksimal. Maka dapatnya baru 1 ayat, 2 ayat, ya sudah itu rezekinya begitu. Bisa dipahami ya. Jadi jangan merasa juga senewan atau jangan merasa sedih. Itu anak-anak yang lain 10 tahun sudah 30 juz Ustadz. Jangan dibanding-bandingin. Hafalan Quran adalah rezeki. Itu buat kita aja ya, bukan buat anak-anak ya. Makanya anakku di sekolah tahfiz. Sudah 1 SMA, alhamdulillah. Ada temennya yang tahun kedua sudah hafal, ada temennya yang tahun keempat sudah hafal. Aku mah biasa aja, kenapa? Aku nggak pernah nanya pada anakku, C udah berapa juz? Enggak. Aku cuma nanya, C kemarin sudah berapa juz, tapi bukan nanyanya beban. Tapi nanyanya kemarin baru ini ya juz iya ya dan segala macam. Tapi aku nggak pernah, C udah berapa juz? Kenapa baru segini juz? Enggak. Karena aku tahu itu adalah sebuah rezeki. Yang aku tanya adalah musyrifahnya nyuruh apa? Kamu sudah maksimal belum? Kamu sudah melakukan belum? Bisa dipahami ya. Nah itu adalah yang paling penting. Nah jadi kalau caranya mah insya Allah musyrifahnya lebih tahu daripada saya. Itu sudah pasti. Mereka yang di dalam Al-Quran itu sudah punya resep masing-masing. Ada yang baca 17 kali, ada yang 17 kali 4, ada yang baca dari belakang, ada di depan, ada setiap awal surat. Ya semua punya cara masing-masing ya. Ustadz Adi Hidayat punya cara sendiri juga sampai buat metodenya. Jadi aku bilang siapalah aku kalau untuk mengajari orang untuk menghafal Al-Quran. Tapi kalau mindsetnya itu seperti tadi. Hafalan Al-Quran itu seperti sebuah rezeki. Dan ingat ada orang gak hafal belum tentu dia tidak dikasih karomah Al-Quran. Ada 2 cerita yang aku mau ceritain. Satu cerita yang jauh. Ada seorang, aku lupa siapa namanya. Inilah namanya udah tua dan maksiat ya, pelupa. Aku lupa namanya Yusuf siapa kalau nggak salah itu. Ada filmnya di internet judulnya The Man Who Stopped the Desert. Jadi manusia yang menghentikan padang pasir. Ini ada seorang laki-laki namanya Yusuf siapa aku lupa, tapi cari aja pokoknya. The Man Who Stopped the Desert itu judul filmnya. Film dokumenter yang buat BBC.
Menarik ketika aku lihat film itu, dia nyantri di Mali kalau nggak salah. Orang Afrika nyantrinya di Mali, nyantri tahfiz Quran. Cuma dia ini agak dia tuh bingung, saya tuh udah berusaha, teman-temannya ya sama usahanya, tapi nggak apal-apal dia. Nggak apal-apal, sampai suatu waktu gurunya bilang, sini kita ngobrol. Syekhnya bilang, kamu pulang aja ke tempatmu, bukan karena kami nggak suka sama kamu, tapi menurut kami para masyayikh, kamu akan melakukan sebuah hal yang lebih besar. Insya Allah di tempat kelahiranmu. Dia sami'na wa ta'na sama gurunya, ngalap berkah pada gurunya, dia balik ke tempatnya. Yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan, dia menemukan teknik nanam tanaman di Afrika, di padang pasir, sehingga sekarang tuh padang pasir itu berhenti gara-gara dia. Jadi padang pasir itu berhenti meluas gara-gara dia, dan dia buat banyak sekali pohon-pohon sehingga orang-orang balik ke kampungnya lagi untuk tinggal di situ. Itu Qur'ani enggak? Sangat Qur'ani sekali. Praktek Qur'aninya luar biasa. Itu kisah pertama. Kisah kedua, Ustadz saya sendiri bilang, dia punya teman, ada 17 orang temannya kalau saya nggak salah, sama-sama sekolah tahfiz Quran. Ada yang juga kayak gitu, pokoknya sampai juz ketiga mandek aja, nggak bisa nyambung lagi, nggak bisa. Ada yang juz 11 mandek nggak bisa nyambung lagi. Akhirnya cuma beberapa orang yang nyelesain tahfiznya sampai 30 juz mutqin, yang lain dikeluarin lebih tepatnya. Dikeluarin bukan karena tidak hormat ya karena memang program tahfiz kalau nggak bisa ya udah keluar daripada pesantren. Tahu sekarang apa yang terjadi? Sekarang ustadz ini yang hafal ini dia cerita, teman-teman saya itu ada yang sudah punya 20 pesantren, ada yang sudah punya 11 pesantren, ada yang sudah punya 20 pesantren. Dan dia manggilin teman-temannya yang tahfiz 30 juz mutqin untuk ngajar di pesantrennya dia. Bukankah ini sebuah rezeki? Paham ya? Saya tidak berkata bahwa yang tahfiz lebih baik daripada yang enggak tahfiz atau sebaliknya. Yang enggak tahfiz lebih baik. Enggak, na'udzubillahi min dzalik. Tapi Allah kasih kita masing-masing kesempatan untuk berkontribusi. Supaya bagaimana caranya kita mempersembahkan yang terbaik untuk Islam. Ternyata yang enggak tahfiz ini ternyata pinter dagang. Lalu kemudian dia dagang dapat banyak uang buat pesantren tahfiz. Yang suruh ngajarin adalah teman-temannya yang pas sama-sama menghafal Quran. Paham sampai di sini? Oke, pertanyaanku sederhana. Ibu-ibu tahu nggak Khalid bin Walid? Tahu Khalid bin Walid? Ada yang pernah tahu Khalid bin Walid ngafal Quran? Nggak ada yang tahu Khalid bin Walid ngafal Quran. Tapi ada yang berani bilang Khalid bin Walid nggak penting di dalam Islam? Nggak ada. Artinya orang dikasih kesempatan masing-masing untuk berkontribusi terhadap Islam. Bonus, ini bonus. Saya banyak kenal dengan guru-guru pesantren tahfiz dan mereka semua punya kesimpulan yang sama. Apa kesimpulan mereka? Kalau ada satu anak atau dua anak yang ngafalnya mudah, padahal dia nggak pernah murojaah, padahal yang lain ngafal dia malah nggak ngafal, pasti orang tuanya dipanggil. Pasti orang tuanya dipanggil. Lalu orang tuanya ditanya. Terakhir ada orang tua dipanggil di pesantren tahfiz anak saya dan dia ditanya, Bapak, Ibu, apa amal Bapak Ibu sehingga anak ini bisa mudah ngafal Quran? Bapaknya bilang enggak ada. Pasti ada. Enggak ada kok, saya enggak ada. Pasti ada. Sampai akhirnya gurunya bilang gini, kalau Bapak enggak mau ngasih tahu ya sudah berarti saya tidak ridho dengan anaknya Bapak. Maka bapaknya bilang ya sudah saya kasih tahu. Kenapa? Karena kalau gurunya sudah enggak ridho untuk apa belajar? Bapaknya bilang saya puasa Senin Kemis, semenjak anak ini saya titipkan ke pesantren, saya puasa Senin Kemis dan saya meniatkan puasa Senin Kemis ini untuk anak saya mudah menghafal Quran. Paham sampai di sini? Artinya tidak harus ibu juga puasa Senin Kemis lantas anaknya juga pinter menghafal Quran. Enggak juga, kan sudah aku kasih tahu itu adalah rezeki. Insya Allah, tapi kalau kita sudah berdoa gitu sama Allah, Allah pasti akan memudahkan berapapun rezeki yang akan diberikan kepada anak kita. Jadi seringkali anak-anak nggak betah di pesantren itu memang karena ibu bapaknya nggak ridho. Paham nggak maksudnya? Ibunya masih mikir, nangis terus di malam hari, kapan ketemu, udah percaya aja sama gurunya, itu penting banget soalnya. Karena kalau kita nggak ridho, anak itu nanti pengaruh. Tapi kalau kita bismillah, anak ini saya titipkan kepada Allah, lewat pesantren ini saya percaya dia akan melakukan yang terbaik insya Allah, udah bismillah. Dan kita lakukan ibadah-ibadah untuk memudahkan anak-anak kita. Di dalam Al-Quran, itu di dalam suratul Kahfi ada cerita tentang anak-anak yang dibangunkan tembok oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Gitu kan ya, Musa dan Khidir itu bangunin tembok. Coba bayangin,
2 nabi disuruh nolong 2 anak yatim. Yatimaini itu 2 anak yatim yang nolong 2 nabi. Coba, bukan orang biasa yang nolong, 2 nabi. Kenapa mereka bisa ditolong oleh 2 nabi? Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa kana abuhuma soliha. Maka kedua bapak ibunya itu soleh. Maka kalau Anda soleh dan soleha itu jadi sebuah wasilah. Anak Anda langsung ditolong oleh Allah. Maka aku bilang kalau punya anak banyak justru pergi ke majelis. Karena kalau kita cuma ngajarin anak kita, aku tanya sekarang siapa di sini yang bisa jamin anaknya dididik sama dia jadi baik? Gak ada. Orang aku aja gak yakin kok. Aku bertanya sama istriku terus, anak kita jadi apa ya ke depan? Tapi lewat wasilah kita doa, ya Allah aku sudah coba untuk ngisi kajian, berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan Allah tolong anak saya. Itu maksud saya, mudah-mudahan Allah tolong bapak ibu saya masuk Islam. Kira-kira begitu, paham ya? Nah jadi itu adalah yang bisa dilakukan untuk anak-anak yang bisa yang lagi menghafalkan Al-Quran. Yang berikutnya tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar. Aku lihat pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga hampir-hampir sama ya. Jadi intinya adalah kalau kita sudah berdakwah tapi orang tuh nggak ngerti-ngerti seperti apa. Nah ini yang pertama berusaha mengubah tapi dia menolak, mental block dan segala macam. Nah ini seperti apa? Pokoknya kita dakwah orang-orang tuh sulit banget bisa menerima. Oke aku kasih tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur berapa jadi nabi dan rasul? 40 tahun. Sebelum jadi nabi dan rasul, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga dia bisa dipercaya jadi nabi dan rasul? Ada yang tahu? Oke. Nama lain Rasulullah Muhammad yang paling terkenal apa? Al-Amin. Tahu arti Al-Amin? Yang terpercaya. Kuncinya adalah trust. Kuncinya adalah apa? Trust. Orang trust, orang percaya, ngomong salah aja orang ikut. Paham sampai di sini? Kalau dia sudah percaya, tapi kalau orang belum percaya, dia buat baik aja jadi fitnah. Makanya meraih kepercayaan itu penting, karena percaya itu sebelum segala-galanya. Dalam bahasa agama, trust namanya adalah akidah. Trust namanya apa? Akidah. Maka Rasulullah sebelum berdakwah, sebelum 40 tahun, beliau 40 tahun bangun trust. Bangun apa? Trust. Gak mungkin Muhammad bohong. Maka ketika Nabi Muhammad ngasih Islam, kebanyakan orang percaya, ada yang percaya, kebanyakan menolak. Mereka menolak bukan karena gak tahu Muhammad, tapi mereka menolak karena takut mereka kekuasaannya hilang. Takut duitnya habis, takut gak dihormati lagi, paham? Nah itu mereka nolak, tapi semua sepakat Muhammad gak mungkin bohong. Mereka semua senang dengan Rasulullah Muhammad. Maka saran saya kepada para pendakwah, termasuk ibu-ibu sekalian, pasti pendakwah di sini lebih penting menjadi teman terlebih dahulu daripada menjadi pendakwah dulu. Paham maksud saya? Contoh, kalau saya lagi baik sama istri ini orang paling dekat ya, betul? Kalau aku lagi baik sama istri dalam keadaan yang enak, dia barusan masak masakan yang enak, baru melayani, baru kemudian memberikan kebaikan, nemenin jalan-jalan, dia mau ngomong apapun, aku dalam keadaan percaya. Abi besok-besok jangan kayak gini dong, Abi besok-besok lebih baik kayak gini dong, aku terima. Karena aku dalam keadaan trust, dalam keadaan percaya, nyaman kalau bahasa kerennya mah. Nyaman sama dia, tapi begitu aku lagi gak percaya, begitu aku lagi gak trust, begitu aku lagi punya masalah sama dia, paham sampai di sini? Maka ketika dia keluar dalil, aku bilang gitu tadi yang kayak kemarin, aku gak perlu mama dedeh di sini, paham? Paham ya? Karena kalau aku lagi gak trust, dia mau ngomong apa aja gak akan terima. Walaupun itu ayat Al-Quran, aku gak mau terima. Kenapa? Karena tidak trust. Maka para nabi itu dipilih oleh Allah manusia yang paling baik, karena semua orang senang sama dia. Semua nabi itu semua orang senang sama dia sebelum dapat wahyu. Paham ya? Nah berarti ketika manusia semua senang sama Nabi Muhammad dan begitu dapat wahyu jadi dibenci, kita tahu mereka benci nabi bukan karena orangnya, tapi benci nabi karena risalahnya. Paham sampai di sini? Oke, pastikan sebelum Anda berdakwah semua orang suka sama Anda. Jangan sampai yang mereka nggak suka tuh Andanya.
Sampai mereka ngomong gini, aku tuh tahu Islam tuh baik, senang aku dengan Islam. Yang gak senang tuh Felix. Paham ya? Kenapa gak suka Felix? Iya yang dia omong tuh benar, cuma dia tuh ya gak bayar utang. Cuma dia tuh judes, paham ya? Jadi jangan sampai orang gak senang kitanya, tapi senang Islamnya, itu ada yang salah. Yang benar orang gak senang Islamnya, tapi orang senang kita, itu benar. Karena Rasulullah juga begitu. Berarti apa kuncinya? Trust. Oke, apa yang membuat orang trust sama kita, catat di kepala baik-baik. Orang baru trust sama kita kalau punya track record, rekam jejak. Tahu rekam jejak? Rekam jejak tuh nggak setahun, nggak 2 tahun, kadang-kadang lama. Ibu itu ya, pokoknya kalau aku ketemu dia pasti kasih aku hadiah. Nah, ini rekam jejak. Berarti ketika ketemu dengan kita, pokoknya ibu ini baik. Kok kamu bisa bilang ibu ini baik? Pokoknya baik, aku nggak tahu. Aku sudah lama ketemu dia baik. Itu pertama. Orang trust karena rekam jejak. Yang kedua, orang trust karena punya skill. Punya apa? Skill. Contoh. Ustadz Adi Hidayat ngasih materi tentang bagaimana cara menghafal Al-Quran. Dengan Felix Xiao ngasih materi tentang bagaimana menghafal Al-Quran. Anda lebih percaya mana? Oh iya, bagus. Itu namanya skill. Paham ya? Aku skillnya bukan di situ. Karena itulah ketika beliau ngomong pasti lebih terpercaya daripada aku yang ngomong. Paham sampai di sini? Yang kedua adalah apa? Skill. Yang ketiga adalah, ya ini agak sedikit objektif, tapi orang Indonesia masih suka tampilan. Fisik. Ya aku bilang memang non fisik lebih penting, tapi kadang-kadang orang Indonesia masih apa? Fisik. Maka fisik yang bagus itu juga dipercaya sama orang. Oke, berarti yang pertama fisik, yang kedua apa tadi? Skill, yang ketiga apa tadi? Tampilan, yang ketiga bukan, yang ketiga apa tadi? Hah? Oke, yang ketiga adalah, kok aku jadi lupa ya? Rekam jejak, track record, jelas ya? Maka kalau kita sudah menguasai 3 ini, kita pasti dipercaya sama orang. Gampangnya gimana? Gampangnya jadilah orang baik. Kalau kita jadi orang baik, maka kita akan dipercaya sama orang. Kalau kita nggak baik, dia nggak percaya sama kita. Tapi hanya saja sebaik Rasul saja masih ditolak kok. Jadi kalau Anda sudah berusaha baik banget, sudah skillnya bagus, sudah cara penyampainya bagus, sudah rekam jejaknya bagus, sudah ngajak dia makan dulu sebelum nasihatin dia dan segala macamnya, masih ditolak juga, nggak apa-apa, namanya pahala. Gimana cara memperkuat kita? Ada satu kisah tentang Ashabus Sabt di dalam Al-Quran. Ashabul Sabti namanya. Orang-orang yang hari Sabtu, emang mereka ngapain Ustadz? Jadi dulu Allah pernah bilang pada manusia, Yahudi, wahai Yahudi, kalian boleh bekerja semua hari kecuali Sabtu jangan kerja. Fokus ibadah kepada saya. Hari apa? Sabtu. Hari Sabtu hari keberapa? Hari ke-6 atau hari ke-7? Oke, Senin hari kedua. Karena Ahad hari pertama. Ahad artinya 1, Senin artinya Asani artinya 2, Selasa dari bahasa Arab As-Salis artinya 3, Salasa As-Salis artinya 3, Rebo dari kata Arba'ah, Ar-Rabi artinya 4, keempat. Yang kelima Khamis, Khamsah, Al-Khamis artinya 5, 6. Apa bahasa 6-nya Arab? Bahasa Arabnya 6 apa? Yang keenam, Sittah atau As-Sadis, kan masa hari sadis. Karena Jumat itu langsung Allah yang ngasih harinya, jadi hari keenam namanya hari Jumat. Hari ke-7 As-Sabi atau Sabtu. Orang-orang ini hari ke-7 suruh istirahat, suruh ibadah total kepada Allah. Mereka nggak mau. Mereka bilang oke, kami ibadah, tapi Allah kasih ujian. Apa ujiannya? Ashabus Sabti ini, orang-orang hari Sabtu ini kebanyakan nelayan. Nelayan tugasnya nyari ikan. Setiap hari Sabtu itu kata Allah ujiannya adalah ikan itu ke pinggir pantai, loncat-loncat terus bilang hai gitu, kira-kira begitu. Nelayan ngeliat kayak gitu, kira-kira ngiler atau enggak? Ngiler. Maka Ashabus Sabti ini mikir, kan enggak boleh. Iya, tapi kita tetap harus cari ikan. Gimana caranya? Gini aja Pak, Yahudi nih biasa. Mereka tebar jaring hari Jumat,
Ikan-ikan datang hari Sabtu dan cuma di hari Sabtu aja ketika mereka disuruh ibadah, ikan-ikan ini ujian ini. Nah mereka jaring ikan itu di hari Jumat pasang netnya, masuk ikan-ikannya di hari Sabtu, mereka ambil di hari Ahad. Curang gak? Curang, maka mereka mau diazab oleh Allah. Ketika mereka mau diazab oleh Allah, sudah banyak yang ngasih tahu, gak mau, bebal, dablek, gak mau sama sekali. Maka masyarakat terbagi 3, terbagi berapa? 1, orang ashabus sabti yang bermaksiat pada Allah, yang jaring di hari Jumat ambil di hari Ahad. Kedua, orang-orang taat tapi si paling. Orang-orang taat tapi si paling, yang merasa taat banget, yang lain pasti diazab selain dia. Yang ketiga, para dai. Yang ketiga siapa? Para dai. Orang yang kedua, si paling bilang begini, mereka gak mungkin selamat, bahan bakar neraka tuh mereka semua tuh. Udah ceto, masuk neraka, jelas gak ada keselamatan lagi bagi mereka. Ayatnya sudah jelas, mereka diazab oleh Allah, itu yang si paling. Tapi orang yang berdakwah terus menerus, tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa bosan, ya bertobat, ayo yang ini lebih bagus, berapa banyak sih ikan yang bisa kalian dapat di hari Jumat dan Ahad, bukankah Allah sudah mencukupi semuanya, kenapa harus lebih banyak lagi, ini cuma ujian my friend, kawan ini cuma ujian, udahlah tinggalin semua ini, dakwah terus, sampai para si paling sama pendakwah diskusi, si paling bilang begini, ngapain lu dakwah sama mereka? Kita kan tahu mereka ini sudah pasti diazab oleh Allah. Sudah jelas di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bukan Al-Quran. Sudah jelas di dalam ayat-ayat Allah pada saat itu. Si paling bilang gitu. Ngapain kamu dakwah lagi? Mereka udah jelas masuk neraka. Tahu apa jawabannya daripada orang-orang dai? Orang-orang dai cuma berkata begini. Ma'ziratan ila rabbikum. Aku berdakwah karena supaya aku punya alasan di depan Tuhanmu juga. Paham maksudnya? Supaya aku punya alasan di depan Tuhanmu. Kita dakwah bukan karena orang sadar. Jelas sampai di sini? Jangan sampai niat dakwah kita supaya orang sadar. Karena kalau Anda dakwah supaya orang sadar, catat baik-baik, begitu manusia sadar Anda nepuk dada. Gue nih, strategi gue nih. Kalau bukan gue yang dakwah, mungkin bukan kayak gitu ceritanya. Tapi kalau misalnya orang gak mau dengar kata Anda mikir, gagal gue. Betul? Pertanyaan kita sederhana, memberikan orang hidayah itu haknya siapa? Maka kalau kita dakwain orang berubah, itu kita yang mengubah. Allah yang mengubah. Jadi ini bukan tugas kita, tugasnya tugas Allah. Tugas kita tuh dakwah. Maka orang yang tadi berdakwah bilang pada orang yang si paling tadi, yang sudah pasti diazab terus mereka gak mau dakwai orang yang sudah pasti diazab tadi. Lantas dia bilang ini, aku dakwah supaya punya alasan ke Tuhanmu. Karena kamu juga akan ketemu dengan Tuhanmu juga. Terus nanti Tuhan akan nanya, kamu ngapain ketika ngeliat orang maksiat? Yang si paling bilang, ya kan sudah pasti diazab, ngapain gue ngomong sama mereka? Tapi orang-orang dai akan bilang, kami udah coba ya Allah, engkau saksinya kami sudah coba. Kami sudah coba yang terbaik. Dan kami dakwah bukan untuk mengubah mereka, kan bukan tugas kami, kan tugasnya Allah. Jadi kalau mereka gak berubah, ya bukan salah kami juga. Karena kami sudah berdakwah. Jadi kita dakwah gara-gara apa? Allah nyuruh kita. Maka kalau sudah Allah nyuruh kita harus semangat. Mau diizinkan atau mau disuruh? Kalau Allah sudah suruh kita, Allah akan siapin akomodasi. Allah siapin gajinya, Allah siapin tiketnya, Allah siapin makannya, Allah siapin tiket baliknya, Allah siapin oleh-olehnya. Karena kita bukan izin dakwah, tapi kita disuruh dakwah. Itu adalah jawaban bagi ibu-ibu. Lah kalau misalnya tetap nggak diterima gimana? Contoh di dalam keluarga sendiri sangat sulit sekali. Sabar, sabar. Karena sekarang aku mau nanya, lebih sedih mana? Ibu-ibu atau kisah hidup saya? Lebih sedih mana kira-kira? Ya akulah. Lah kenapa? Kalau kita mau ngomong tentang masalah logika ya, separah-parah orang tua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian meninggal, itu meninggalnya masih dalam keadaan Islam insya Allah. Andaikan pun mereka lolos sholatnya, andaikan mereka nggak pernah pergi puasa, andaikan mereka nggak pernah pergi haji, mereka nggak pernah mau puasa, pas mereka meninggal, ibu-ibu tetap bisa doain mereka, betul nggak? Lah kalau aku, gimana ceritanya? Mereka kemudian udah meninggal, aku nggak bisa doain loh. Kalaupun aku doain Allah nggak akan terima.
Artinya adalah apa? Bersyukur kita masih punya orang tua muslim. Rasulullah juga sama. Andaikan keberhasilan dakwah Rasulullah itu ditentukan oleh orang tuanya yang masuk kepada Islam, maka Rasul gagal. Karena orang yang paling dekat sama beliau, Abu Thalib, tidak masuk Islam. Artinya kita jangan ngukur bahwa itu kegagalan dan keberhasilan kita. Karena ingat, tidak pernah Allah membebankan kita untuk bisa nunjuki orang. Untuk bisa ngasih hidayah ke orang. Untuk bisa buat orang baik. Sehingga kita tidak perlu merasa gagal kalau orang gak mau dengar kita. Dan kalau berhasil pun jangan menepuk dada. Hanya memuji kepada Allah. Cuma tentu kita akan berusaha sebaik-baiknya. Gimana cara yang paling baik? Aku punya grup, misalnya grup keluarga kebanyakan bukan muslim. Lalu bagaimana aku bisa tampilkan cuma kata-kata yang baik. Kalau seandainya ada sesuatu yang lahir di antara mereka, aku ucapin selamat. Ada yang nikah, aku berusaha untuk hadir. Sehingga mereka lihat, oh muslim tuh enggak semengerikan yang kita duga ya. Felix dibilangin ekstremis, ternyata aku tahu kok dia keluargaku. Ternyata dia enggak se-ekstrim yang di TV-TV kok. Maka aku berusaha untuk ngasih mereka. Suatu waktu ada yang nanya, Lik, Islam tuh gimana sih? Aku coba kasih yang terbaik. Jadilah teman dulu sebelum pendakwah. Karena kalau kita sudah jadi teman, dia percaya sama kita, insya Allah kita bisa masukin yang lebih banyak dan lebih baik. Bisa difahami teman sekalian? Jadi artinya bersabar. Doain mereka kepada Allah. Lalu kemudian sebut nama mereka kepada Allah. Ada ulama yang mengatakan sudah termasuk kemaksiatan. Ketika ba'da sholat, seorang anak tidak menyebut nama orang tuanya dalam sholatnya. Termasuk mendoakan agar orang tuanya dapat hidayah. Jadi artinya itu penting sekali di dalam tradisi para ulama untuk mendoakan orang tua. Baik orang tua yang soleh apalagi yang belum soleh. Itu adalah jawabannya. Silakan kalau ada yang mau tambahan pertanyaan, kita masih punya waktu.